Mungkin abang ada pertanyaan atau saya boleh bertanya kepada Anda, silakan. Yang mana yang duluan? Saya ada baca ikut Paulus atau ikut Yesus. Kalau saya ikut Yesus, Bang. Pasti. Nggak ikut Paulus. Ikut Yesus, Bang. Kalau Paulus Anda percaya nggak dia Rasul? Percaya. Tapi nggak ikut Paulus gitu. Saya mengikuti perkataan Paulus karena ada beberapa tulisan Paulus yang dia tujukan ke jemaat-jemaat, Bang. Otomatis itu tidak serta-merta menandakan bahwa kita semua harus ikut. Tapi yang pertama, dia itu pasti yang dia ajarkan pasti sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, tadi abang ada nggak ngelihat ketika saya sama pendeta diskusi, pendeta Suat tadi? Waduh, maaf Bang, saya baru join. Oh, baru join. Baik. Iya. Tadi saya menampilkan dari kitab abang sendiri melalui kitab abang, ya, ajaran Yesus seperti apa dan ajaran Paulus seperti apa. Seperti apa? Saya suruh pendetanya menjawab, ternyata nggak ada gitu. Nah, nih yang saya pertanyakan kepada pendeta tadi. Abang tolong perhatikan dulu ya. Saya bukakan dulu ininya. Baik. Ya, permasalahannya gitu. Mari kita kaji. Sabar. Oke, ini. Matius 5 nomor 18. Sabar. Iklan. Siap. Bentar Bang, HP-nya ada iklan ya. Ada. Matius nih 5 nomor 17. Mari kita baca dulu ajaran Yesus seperti ini, Bang. Nih ya. Matius 5. Nih ya, Bang ya. Siap. Kita lihat dulu Matius 5 nomor 17 dan 18 nih yang kita ambil. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini ajaran Yesus, oke? Ya. Taurat tidak boleh batal, tidak boleh ditiadakan, tapi harus digenapi. Oke? Siap. Baik. Sekarang kita lihat ke ajaran Paulus. Nih, di 2 Efesus. Kita pencet nomor 2. Nomor Efesus 2 ya. Ya. Ini 15. Nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia di sini siapa, Bang? Ya. Kira-kira. Besar Yesus. Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Pertanyaannya, Bang, ya. Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Di mana Yesus pernah ngomong seperti itu? Itu yang saya tanya. Ini Bang. Rasul Paulus dia menulis tulisan-tulisan tentu. Dia menulis ke tempat-tempat, ke jemaat-jemaat tertentu, Bang. Ya, contohnya kalau dia menulis kepada Efesus pasti berbeda dengan bagaimana dia menulis di Korintus. Bagaimana dia menulis di Korintus tentu berbeda dia menulis di Tesalonika. Nah, tentu kita harus mengetahui dulu permasalahan apa yang terjadi di Efesus. Nah, yang utama Yesus untuk datang ke dunia ini, tentu dia ingin menabrak aturan-aturan yang sangat ketat dari pemuka-pemuka agama, Bang. Dari Sanhedrin, karena mereka ya, contohnya harus disunat, Bang ya. Misalnya harus disunat. Nah, jadi di zaman orang Yahudi, sunat itu yang bisa masuk surga itu hanya orang yang bisa bersunat.
Jadi yang tidak bersurat ini tidak boleh masuk, tidak akan menerima apa yang masuk surga. Nah, jadi Yesus datang untuk menabrak aturan-aturan itu pada saat itu. Nah, Rasul Paulus menulis di Efesus seperti itu ya. Dia bukan untuk meniadakan apa yang Yesus sudah sampaikan, dan memang selama bumi belum lenyap pun tidak akan berkurang satu iota pun, baik dari penyanyi lama penyanyi baru itu tidak akan berubah itu. Gitu, Bang. Itu datanya mana, Bang? Terus mana ucapan Yesus? Ya, aku telah membatalkan hukum Taurat dan ketentuannya dengan matinya aku di tiang salib, kata Yesus. Oh, tidak ada. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Gak ada, teman-teman. Nah, tepuk tangan, gak ada. Kalau nggak ada berarti salah nih tulisan. Fitnah belaka berarti Paulus ini, Bang. Iya. Dia memfitnah Yesus. Yesus membatalkan hukum Taurat katanya. Dengan tulisan dia yang ditujukan ke Efesus. Harus kita akui itu. Mau nggak mau. Efesus berapa itu? Efesus 2 nomor 15. Mau nggak mau kita harus bilang bahwa Paulus itu memfitnah Yesus gitu. Karena Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Makanya judul saya ini, Bang, ikut Paulus atau ikut Yesus. Nah, gini, Bang. Nah, Hukum-hukum Taurat kan itu bukan berarti hanya yang 10 hukum. Kalau kita bisa lihat di Perjanjian Lama, betul. ya, jadi ada memang hukum-hukum yang sudah tidak berlanjut. Itu nggak masalah, Bang. Itu kalau dari segi doktrin Anda, pengajaran Anda kan nggak masalah gitu. Itu kita hargai. Yang kita cari ini, di mana pernah Yesus berucap, dia telah membatalkan Taurat dengan segala hukum dan ketentuannya ketika dia mati di tiang salib. Oh, tidak ada. Nggak ada. Berarti fitnah tuh Paulus, Bang. Bang, Fitnah itu yang saya sampaikan Paulus. tadi, Pak Yusuf. Nah, jadi ada beberapa yang metode-metode yang dilakukan oleh orang-orang Sanhedrin ini, pemuka-pemuka agama, yang seperti mendiskriminasi. Nah, jadi Yesus datang, jadi untuk menabrak aturan-aturan semuanya itu. Contoh yang saya sampaikan tadi mengenai aturan sunat. Nah, itu ada disampaikan itu. Jadi bukan Ya, 10 hukum bukan yang Paulus sampaikan ke Efesus, bukan mengenai yang 10 hukum itu yang saya sampaikan tadi. ya Kalau kita gini, lihat Bang, bagaimana di kalau nggak ada no problem, Bang. Kita kan juga tidak akan memaksakan jawaban kayak gitu. Tapi direnungkan lah. Artinya apa? Pengajaran dengan ajaran Yesus dan Paulus ini beda gitu loh. nggak beda, Tabrakan dia. nggak beda, Bang, nggak mungkin beda. Karena Paulus ini sebagai perantara, karena dia kan mendapatkan ilham dengan Yesus. Jadi itu yang dia sampaikan. Contohnya Paulus ini ke Efesus ini dia tidak datang ya. Dia menulis surat. Nah, dia menulis surat ketika ada namanya itu. Ketika dia berada di satu jemaat dan ada orang yang datang ke jemaat tersebut, sehingga Paulus meminta untuk orang ini untuk memberitahukan ke jemaat Efesus. Jadi Rasul Paulus ini memberitakan berdasarkan apa yang terjadi di jemaat-jemaat itu, Bang. Bang, bukan cuma itu saja yang bertabrakan. Ada lagi yang lain. Monggo. Antara Paulus dan Yesus ini. Boleh, Pak. Yang mana lagi, Pak? Dalam Lukas 2 nomor 23, di situ sesuai adat Yahudi, Yesus itu kan disunat, betul nggak, di hari ke-8. Sekarang coba Anda lihat ajaran Paulus.
dalam Galatia 5 nomor 2. Coba dibuka. Coba bacain. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kenapa Yesus langsung disunat di hari ke-8? Karena memang itulah yang saya sampaikan tadi, aturan Yahudi. Karena Yesus ini lahir di kelompok orang Yahudi dan dia orang Yahudi. Baik. Jadi Yesus mengikuti tradisi orang Yahudi pada saat itu. Jadi mau nggak mau, ketika dia masuk hari ke-8 dia langsung disunat, Bang. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Abang tahu nggak? Siap. Abang tahu nggak? Siap. Sunat itu perjanjian siapa? Sunat, wah izin saya nih. Ya ini Pak. Saya nggak mau ngasal. Saya lupa. Minta maaf. Belum tahu. Ya. Jadi sunat itu adalah perjanjian kekal. Kekal artinya apa? Selama-lamanya. Selama-lamanya, nggak bisa dibatalkan, nggak bisa dihapus. Oh. Perjanjian kekal dari Abraham dengan Tuhannya. Coba lihat kitab Anda. Di Kejadian 17, coba Anda buka. Sabar ya Bang ya. Iklan nih ada. Aduh. Nomor 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Terus lanjut Lalu baca. sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Limanya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 6-nya. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, 7-nya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, terus baca aja. Itu bagus tuh. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan baca sampai 10 Bang. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu Sampai 11. engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, perjanjian Abraham dengan Tuhan yang kekal tidak bisa dibatalkan. Yang kekal. Ya. Tiba-tiba Paulus ngajarin, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus tidak berguna untuknya. Apa? Jauh banget ya, gitu loh. Orang Yahudi, ginilah Pak Usuf, orang Yahudi itu berasal dari keturunan dari Abraham. Bukan hanya dari Paulus, di zaman Yesus pun itu aturan-aturan itu harus ditabrak. Jadi oleh karena ada perjanjian ini, sampai di zaman Yesus pun tidak ada orang yang disunat yang boleh masuk surga. Jadi gini Bang, masa lebih kuat pembatalan Paulus daripada perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham? Bukan Paulus Bang yang batal. Ada yang mengatakan Coba, Paulus yang membatal. Ya Paulus karena dia mendapat ilham ajaran-ajaran dari Yesus. Ya, jadi Yesus yang datang sendiri untuk membatalkan tradisi-tradisi yang membuat orang terkekang, yang membuat orang itu merasa susah mengikut Yesus. Oh, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat ya, Bang? Ya, memang tidak ada yang meniadakan hukum Taurat, Bang. Jadi dia tidak menghapus adat istiadat yang mengekang, enggak? Ya.
Karena ada hukum Taurat itu Bang, ada yang 10 hukum. Kalau kita lihat kan di apa peraturan-peraturan yang diberikan kepada Musa itu bukan cuma 10 hukum Bang, itu banyak sekali. Betul. Cuma yang kita bahas satu materi aja dulu, perjanjian kekal. Yang namanya kekal itu kan nggak akan binasa gitu, betul nggak? Betul. Ya udah, Betul sekali. harus dikerat kulit khatannya. Itu perjanjiannya. Sekarang kenapa Paulus berkata, ya, barang siapa menyunatkan dirinya, Kristus tidak berguna untuknya. Ini Bang, ya itu sama Apa tuh? banyak kan begini. Alkitab itu banyak perumpamaan-perumpamaan yang kita tidak bisa mengerti langsung dengan gamblangnya, langsung dengan Loh, seperti kok perumpamaan, Bang? Itu bukan perumpamaan lah, kata Paulus itu. Kok perumpamaan? jadi kita percaya dengan apa yang sudah ditulis di awal. Saya percaya. Jadi ya begitu banyak contoh di perjanjian baru kan kalau kita baca ada seperti ya makanan yang masuk, baru apa yang keluar itulah yang kotor. Nah, seperti itu kan. Ada perumpamaan-perumpamaan seperti itu, Bang. Di Imamat sudah ditulis haram. Tapi masuk di perjanjian baru boleh dimakan. Padahal pasal itu tidak menceritakan mengenai makanan haram dan tidak haram. Seperti itu. Jadi sikonnya itu yang berbeda. Rasul Paulus itu menulis di jemaat yang lain. Seperti itu, sesuai dengan kondisi pada saat itu yang ada di sana. Contoh. Ya mau kayak gimana? Apakah kita harus mengikuti Paulus itu atau mengikuti ajaran Tuhan gitu? Tidak. Tinggal kita pakai yang mana gitu. Kita tidak bisa pakai patokan ketika Paulus menulis di Efesus sebagai patokan secara keseluruhan. Oh. Berarti di Efesus tadi tidak bisa diambil untuk diterapkan gitu. Ya, itu hukum Taurat yang mana, Bang? Itu kan harus kita artikan. Contoh, Rasul Paulus itu masalah perjanjian kekal, bukan hukum Taurat. Gini, Bang. Contoh, Rasul Paulus dia menulis di buku Kolose, dia mengatakan Yesus adalah anak sulung. Iya. Ya. Jadi yang kita bicarakan tadi masalah sunat ya. Itu bukan membahas masalah hukum Taurat, tapi perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham. Ya, itu perjanjian ketika ada umat khusus yaitu bangsa Israel, Bang. Kepada bangsa Israel. Lalu kenapa ya Paulus berkata, barang siapa menyunatkan dirinya, Kristus tidak berguna untuknya? Apa dasarnya dia berkata kayak gitu? Bang, karena pemuka-pemuka agama ini yang seperti ini untuk mendiskriminasi orang-orang. Oh, kamu tidak disunat, kamu tidak boleh masuk surga. Oh, kamu sunat, hanya kamu yang boleh masuk surga. Kamu tidak disunat. Sama seperti hanya orang Yahudi yang masuk surga, non-Yahudi tidak masuk surga. Itu, Bang. Jadi pada saat susah, Bang. Betul susah. Mau yang mana yang kita ikuti kan kayak gitu. Asalnya bertentangan gitu loh, Bang. Ini, Bang. Sama seperti Petrus kan yang ketika dia mendapatkan mimpi. Ketika dia mendapatkan mimpi, Petrus ini tidak boleh membeda-bedakan mana yang orang Yahudi, mana yang orang non-Yahudi. Semuanya ini sama di mata Tuhan. Nah, itulah maksud sunat menurut Rasul Paulus. Jangan kita membeda-bedakan hanya karena kamu mau masuk surga disunat. Oh, tidak bisa, karena sunat ini kita ini untuk kebersihan dan lain sebagainya, untuk kesehatan. Namun jangan sebagai patokan kita ini harus masuk surga hanya untuk harus disunat. Itu maksud Rasul Paulus. Dan itulah yang sama seperti yang diberikan kepada Petrus. Itu kan doktrin dari Abang gitu, doktrin dari Abang. Tapi kan perjanjian kekal dari Tuhan dengan Abraham itu tidak bisa dibatalkan atau ditiadakan. Kekal, namanya kekal itu abadi gitu loh. Harus disunat, dikerat kulit khatannya. Gitu. Gini, Bang. Ini kan yang diberikan karena Abraham ini sebagai leluhur bangsa Israel. Sebagai leluhur bangsa Israel. Dan ini sunat. Dia juga leluhur Ismail, sama, Bang. Ya. Jadi kalau masalah Israel itu kita merujuknya dari Yakub. Kalau kita berbicara Israel dari Nabi Yakub, di tempat kami Nabi gitu. Nabi Yakub dan keturunannya ke bawah.
Nah, itu kita berbicara Israel. Tapi ini perjanjian kekal Abraham yang non Yahudi. Ya. Nah itu, Nah, makanya bang, bukan, Bang. aneh aja Paulus nih. Abraham dengan Allah karena dia ingin membuat banyak keturunan. Banyak keturunan ini yaitu ya bangsa-bangsa Israel. Dan ini adalah Pertanyaannya bang, mereka. pertanyaannya gini bang, apakah abang sudah sunat? Sunat. Ya, bagus lah gitu. Ya. Tapi kalau abang sunat, Yesus nggak berguna buat Anda bang. Paulus bukan itu, Bang. Loh, Karena itu kata Paulus kan. mengatakan- Kalau abang sunat, Yesus nggak berguna buat abang. Gak jadi Yesus nebus dosa buat abang. Nggak ada gunanya Yesus itu. itu Bang, Pak Usuf masuk di Rasul Paulus. Jadi dia ini hanya ingin memberikan karena tradisi-tradisi ini, tradisi-tradisi yang menentang. Bayangkan Bang, kalau misalnya tradisi itu masih tetap ada sampai sekarang, orang-orang yang tidak memiliki fasilitas, orang-orang yang ada di hutan yang tidak bisa sunat, apakah mereka tidak bisa masuk surga? Iya kan? Jadi tradisi-tradisi seperti itu yang ditentang. Karena di zaman Efesus ini pemuka-pemuka agama ini sangat keras, sangat diskriminasi. Sehingga dia dengan mengatakan seperti itu. Coba nih bang, saya bukakan ya ayatnya. Siap. Nih. Ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sambung lagi lah bang hurufnya. Kalau abang sunat nggak berguna bang, Yesus buat abang, ayo gimana? Sunat ataupun tidak sunat, kita tetap berguna bagi Yesus, Bang. Lah berarti salah nih Paulus. Itu dia katakan karena pada saat itu Rasul Paulus, karena pada saat itu di jemaat Efesus terjadi diskriminasi, Bang. Jadi Ya, iya. walaupun kamu menyunat, bukan berarti Kristus sama bagimu, karena tergantung hatimu. Apakah walaupun disunat, tapi kalau hatimu tidak berguna bagi Tuhan, ya itu percuma. Kamu tidak mau melayani Tuhan, percuma walaupun kamu disunat. Itu maksudnya, Bang. Aduh, pasang huruf ayam bang. Iya, ayo udah supaya berguna lagi. Kan gitu aja gitu. Wah. Surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus. Kita harus mengerti apa yang terjadi di jemaat Efesus saat itu. Apa yang telah terjadi, apa yang terjadi di Tesalonika, kita harus mengerti. Ya kan? Apa yang terjadi di Korintus, kita harus mengerti. Kalau misalnya kita baca pun Filipi, Bang, atau Kolose lah. Kolose saat ini, Paulus bilang Yesus itu anak sulung, Bang. Paulus bilang juga, Yesus itu hamba Tuhan. Ya. Sepakat nggak? Oh, dia sebagai perantara. Bukan, kata Paulus hamba Tuhan dia. Ya, dia sebagai perantara. Enggak percaya nih. Saya percaya. Ini saya tampilkan sama abang, nggak apa-apa. Oke. Saya tampilkan sama abang. Nih. Nanti abang nggak percaya. Deh. Abang baca sendiri dah. Tuh. Ini kisah para rasul ya. 3. Nomor 13. Nih. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Siapa nih? Ditulis Yesus. Ya iya, memang. Lalu ngapain Anda Tuhan kan gitu? Kan gitu. Gitu bang, kata Paulus juga seperti itu. Yesus itu hamba Tuhan, ngapain di Tuhan kan gitu? Bisa
para rasul kan ditulis Dokter Lukas Bang ya. Iya, Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Nah, Dokter Lukas kan menulis mengenai pada waktu itu pelayanan mengenai Paulus. Bukan cuma dokter Lukas, bukan cuma tabib Lukas. Coba abang juga lihat ke catatan Matius, judul perikop. Ada juga Yesus hamba Tuhan. Nih. Tapi perikop ya. Kalau ini Alkitabnya di ini saya iPad saya ini ya, terlihat judulnya. Bentar saya bukakan di laptop. Matius 12. Bisa dilihat di buku gitu. Ya. Matius 12 nomor 15. Oh, di ini ya. Di buku Bang ya. Di buku boleh? Hamba Tuhan. Nah, kan? Ini Bang. Kan itu judul perikopnya. Matius juga ngomong hamba Tuhan. Ngapain dituhankan kan gitu. Gini. Yesus kan datang ke dunia ini. Rasul Paulus juga bilang, dia kan memiliki misi untuk keselamatan manusia. Dia menjadi perantara antara Allah Bapa dengan manusia. Ya kan? Jadi Paulus bilang di buku Kolose bahwa itu adalah Yesus itu, kalau kita melihat melihat Yesus sama dengan kita melihat. Ya kan? Jadi ketika Yesus diberikan tugas atau untuk menyelamatkan manusia, ya, dia di dunia ini sebagai hamba Tuhan yang bekerja di bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Ya, kalau sudah jadi hamba nggak mungkin Tuhan, Bang. Yesus pun sendiri tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan. Iya. Dan yang mengatakan kalau udah hamba nggak mungkin Tuhan. Yang mengatakan itu adalah orang-orang yang berada bersama-sama dengan dia, dan apa yang dia lakukan adalah tidak mungkin manusia bisa lakukan. Karena contohnya gini aja Bang. Ya, siap. Kalau kita berakal sehat, nggak usah kita menolak waras. Kalau dia hamba ngapain dituhankan? Kan gitu, beres gitu. Pekerjaan seorang hamba kan, ya dia melakukan pekerjaan di dunia ini. Misinya untuk menyelamatkan manusia. Misinya untuk memberikan yang seperti tadi, menabrak ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan kasih. Nah itu, jadi dia di dunia ini sama seperti hamba. Seperti hamba untuk menjalankan tugas dari Bapa di sorga. Bang, gimana mau menjalankan misi keselamatan? Dia aja kagak selamat Bang, sama tentara Romawi itu. Oh iya, karena itu tugas misi dia Bang. Oh, karena kalau seharusnya kalau bertobat, mengakui dosa, mereka harus mempersembahkan domba yang tidak bercacat, Pak. Nah, jadi domba yang tidak bercacat itu masalah syariat lagi itu, Bang. Jadi Yesus datang ke dunia ini, dia sebagai orang yang tidak berdosa. Nah, dia menjalankan misi untuk mati, ya, untuk mati menembus dosa manusia. Untuk itu dia harus mati, Bang. Nah, misi bunuh diri. Bukan. Nah, lalu kayak gimana? Iya, itu yang saya sampaikan tadi. Iya kan? Pengorbanan, dia yang tidak bercacat, dia yang kan abang sendiri yang ngomong kayak gitu. Ya, tapi saya tidak bilang bunuh diri. Ada aja. Abang, satu mau saya mau tanya sama abang satu. Siap. Anda Protestan kan? Kristen Protestan. Ada nggak perintah Yesus jadi Kristen? Tidak ada. Lalu kenapa Anda jadi Kristen kalau nggak ada? Pengikut Yesus, Pak. Ya iya, kalau tidak ada perintah Yesus jadi Kristen, ngapain Anda jadi Kristen? Nah, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke Bapa kalau tidak
melalui aku. Jadi kami Iya, kalau itu, Bang. Yesus. Kalau itu Bang, ya Yohanes 14 nomor 6 itu dia ngomong sama muridnya, sama Filipus dan Thomas. Bukan ngomong sama Kristen dia. Oh nah, ya dia kan bicara untuk semua. Masa untuk tanya untuk 2 orang itu aja, Bang? Lah coba Anda baca perikopnya. Katanya baca satu perikop. Ya, Kalaunya kita baca Bible. betul. Coba Anda baca Harus. perikopnya. Yesus lagi ngomong sama siapa? Sama Thomas dan Filipus, bukan sama Kristen. Ya, sama seperti dia berkhotbah di bukit. Masa kan dia hanya berkhotbah hanya untuk orang-orang yang ada di bukit itu? Hmm. Khotbah di atas bukit. Memang dia diutus hanya untuk Israel, Bang. Matius 15 nomor 24. Coba Anda. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Hmm. Ya, domba-domba yang hilang Dari umat Israel. kan? Baik, lagi-lagi perumpamaan. Kalau abang ngelesnya itu perumpamaan, buka Matius 10 Nah, nomor Bang. 5 sampai 6. Kita selesaikan dulu yang pasal itu, Bang. Baik, Biar selesai. baik. Gak apa-apa, silakan selesaikan. Ayat berikutnya kan dikatakan bahwa tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kan? Baru ayat berikutnya, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Hmm. Ya kan? Kata perempuan itu benar, namun anjing makan remah-remah. Nah, singkatnya di ayat 28, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi awalnya dia ingin mencoba iman dari wanita ini, dan ketika wanita ini memiliki bukan iman yang besar, bukan orang Bukan. Lihat, itu kan ada wanita di luar Israel, kan gitu. Dia menyembah Yesus enggak tuh? Dia menyembah Yesus. Menyebut Yesus Tuhan enggak? Ya, Tuhan tolonglah aku. Apa kata Yesus di ayat 26-nya? Iya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi yang di luar Israel yang menyembah Yesus dan menyebut Yesus Tuhan, itu anjing bagi Yesus gitu. Enggak lah. Itu kan ayatnya, Bang. Abang sendiri yang baca, kan kayak gitu. Baca, tapi ini kan Yesus kan juga guru. Yesus kan guru. Dia tes wanita ini apakah imannya besar atau tidak. Ya iya, bagi Yesus di luar Israel yang menyembah dia lalu menuhankan dia, itu anjing bagi Yesus, Bang. Itu. Salah, Yesus sudah. Coba Anda buka lagi, Bang ya. Coba Anda buka lagi Matius 10 nomor 5 sampai 6. Matius 10. Terus? Nomor 5 sampai 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kau bangsa apa, Bang? Udah dibilang ajaran Yesus itu ajaran lokal untuk Israel. Kau apa? Kau bangsa Indonesia, Bang? Nggak bisa. Ini kan kita juga harus dengan rendah hati kan. Kita juga harus, kalau saya dengan rendah hati saya memahami bahwa ini Yesus datang memang yang pertama ya untuk orang Israel terlebih dahulu. Namun bisa juga untuk semua. Bang, saya kasih note nih, catatan buat Anda. Ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Yesus tidak pernah memerintahkan jadi Kristen. Yesus tidak kenal Kristen. Tuh, ingat. Nggak mungkin, Bang.
Kita mengikut Ada nggak ajaran. Kristen di zaman Yesus? Kan nggak ada. Oh, pengikut Kristen kan itulah pengikut Yesus. Bentar. Kristen itu muncul di Antioquia Oh, ketika 70 tahun Yesus diangkat, betul nggak? saya kurang tahu bang, pastinya. Ah, nanti abang pelajari. Ya. Dia nggak ada Yesus memerintahkan Kristen, meninggalkan Kristen, atau mengajarkan Kristen. Beda. Kita harus tahu bang, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Secara bahasa. Ya, itu secara bahasa. Ah, Jadi di Tapi kalau zaman Yesus kalau pun, ya harusnya sudah ada Kristen. ya kalau secara bahasa. Tapi kalaunya secara pemahaman saya, Ya. Kristen itu pembangkangnya Yesus. Contohnya bang, Baik. Nih ya, kenapa saya sebut Kristen itu pembangkangnya Yesus? siap, siap. Bang, coba Anda buka Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. 4 nomor, 8. siap, saya baca bang ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yes, Sekarang saya tanya, abang nyembah siapa? Allah, Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus itu adalah Allah. Saya, Bentar dulu bang, bentar dulu. siap, Pak Usul. Ya, Bang, di situ nggak ada Yesus mengatakan sembahlah Allah yang di dalam diriku, nggak ada. Gini bang, Anda mau tambah-tambahin gitu? siap. Yohanes kan gini bang, saya sampaikan tadi, Yesus tidak pernah mengatakan Dia adalah Allah. Dan orang-orang lah yang di sekitar Dia yang menyebutkan seperti itu. Nah, tapi ada beberapa contoh seperti Yohanes 10 ayat 30, aku adalah Bapa adalah satu. Baru siapa sudah melihat aku, bahwa dia juga sudah melihat Bapa. Nah, yang seperti itu. Dan Yohanes 10:30 itu Yohanes 10:30 itu bang. Siap. Yohanes 10:30 itu maksudnya satu hakikat pribadi gitu. Oh, enggak. Aku adalah Bapa. Terus apa yang satu? Satu apa dia? Ya, satu Allah bang. Gini bang. Oh Tuhan. Kenapa kami percaya Yesus itu adalah Allah? Karena tidak ada manusia, tidak ada ciptaan yang bisa menembus manusia bang. Yang bisa yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Gitu. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa, bang. Bang, Ya. abang sudah tahu tidak ada lisan Yesus mengaku aku adalah Allah, nggak ada kan kayak gitu? Ya karena kalau dia seperti itu, saya Tuhan, tolong sembah saya, itu bukan Yesus namanya, bang. Itu adalah kesombongan yang keluar dari Yesus. Oh, nggak apa-apa kalau Tuhan sombong, bang. Nggak boleh, nggak bisa. Loh, kok Anda mau atur Tuhan? Ya, salah mungkin saya bilang nggak boleh. Tapi jika dia mengatakan bahwa saya adalah Tuhan, sembahlah saya, di saat dia ingin menabrak tradisi-tradisi Yahudi, itu akan parah bang, akan dicap sebagai kesombongan. Sehingga kami juga manusia akan bilang, oh pantas dia mati, karena dia sombong. Bang, di situ aja bang ya, di situ aja Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Dan Yesus pun ikut menyembah bang. Oh iya, ya dia berada di dunia ini, dia ingin memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikuti dia, untuk bagaimana cara kita menyembah Allah. Gitu. Bagaimana? Lalu kenapa abang juga menyembah Yesusnya? Gini bang, Yesus itu permasalahannya. Yesus itu yang saya bilang. Kan? Kita tidak bisa. Makanya bang, sorry sebentar. Makanya saya tarik lagi gitu. Kenapa Anda malah menyembah Yesusnya? Ya, kan. Itu yang dipertanyakan. Padahal kan Anda ngakunya pengikut Kristus. Kata saya pembangkang Kristen. Kristen itu pembangkang Yesus. Kata Yesus sembahlah Allah, kenapa kau malah sembah Yesusnya juga gitu loh? Yesus itu sebagai perantara antara manusia dengan Bapa.
antara manusia dengan Bapa. Untuk itulah kita perlu Yesus, karena dia sudah menebus dosa manusia, karena dia bisa mengampuni dan dia memiliki karakter sama seperti Allah ya. Dia itu adalah Allah sendiri. Jadi makanya Oke. kita sering, atau bukan sering ya, harus berdoa diakhiri dengan dalam nama Yesus. Karena dia sebagai perantara antara kita manusia dengan Bapa. Nah, itu Bang, makanya saya bilang kenapa. Coba, Hmm. Abang sunat, Yesus sunat. Yesus kagak makan babi, Bang. Abang makan nggak? Nggak makan. Nggak makan. Top. Haram, Bang. Eh, Bagi saya, iya, babi itu betul. haram. Haram. Mantap. Kalau itu saya dengan Abang satu pemahaman. Satu pemahaman. Iya. Terus kalaunya Yesus mati, itu kan dia diturunkan di tiang salib. Dia dikapani. Hmm. Kenapa Kristen malah pakai jas dasi kupu-kupu gitu? Waktu mati. Salahnya di mana, Bang? Mohon izin, maaf. Ya iya. Padahal kan Yesus dikapani. Kenapa pakai Ini, dasi Bang, kupu-kupu dia kalau kan- mati? Ya, masa ya, mungkin lucu ya kalau saya bilang mungkin dulu belum ada jas, Bang. Terus? Gini, Bang, kan namanya kita untuk sama kan, nanti ujung-ujungnya kenapa nggak di goa juga? Kenapa harus di tanah kan? Iya. Jadi tidak harus kita mengikuti sama seperti itu, Bang. Banyak Bang yang mau saya bahas sama Anda ini. Ya, karena Anda orangnya enak diajak ngobrol gitu. Banyak banget. Siapa? Iya. Siapa? Nah, tuh karena kita bahas tadi apa perbedaan Paulus dengan Yesus, ajarannya kayak gimana, saya kasih dalilnya semuanya. Terus pemahaman aku dan Bapak adalah satu. Kalau satu di situ, Bang, ya, kalau satu di situ bukan satu hakikat itu. Ya, Coba Anda baca. Di mana? Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. 11 ayat 8 ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yohanes 17. Ini percakapan Nomor Yesus dengan Allah. Gimana, Bang? Salah. Yohanes 17 nomor 11. Yohanes 17 nomor 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, Bang. Murid-muridnya juga Tuhan kalau gitu. Betul nggak? Enggak. Karena murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Berarti Tuhan juga itu murid-murid. Gini, Yesus kan meminta. Jadi murid-muridnya ini kan nanti akan menjadi martir, Pak. Ketika Yesus naik ke surga nanti, jadi murid-muridnya ini akan menjadi tangan Yesus di dunia ini, dan mereka mereka bahkan mati kan dengan tersiksa, dibunuh. Bang, coba Abang baca ayatnya betul-betul. Ya, siap Pak. Sama seperti kita, kata Yesus. Yesus kan pernah ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Oke? Kalau menurut Anda itu adalah satu, aku dan Bapa adalah satu hakikat, satu ketuhanan, maka murid-muridnya pun ikut jadi Tuhan, Bang, di situ. Enggak, Pak. Karena apa? Karena murid-muridnya didoakan oleh Yesus, sebagaimana Yesus bersatu dengan Tuhan, begitu pula murid-muridnya bersatu dengan Tuhan. Ya. Itu kata Yesus. Ya. Makanya kalau satu hakikat, ketuhanan, murid-murid juga Tuhan jadinya. Itu Bang, satu ajaran. Kalau menurut saya satu ajaran itu. Ya, maksudnya Bukan satu ketuhanan. menjadi sama seperti kita, itu maksudnya sama seperti Yesus. Dia ketika di dunia ini, dia bekerja untuk menyelamatkan, yang Abang bilang tadi, orang-orang domba-domba yang hilang dari Israel, baru orang-orang yang di luar Israel. Nah, mereka bekerja seperti itu. Makanya Paulus kan dia bekerja ke orang-orang non-Yahudi.
Mereka seperti itu. Dan itu maksudnya sama seperti kita yang untuk melayani manusia. Karena Yesus kan datang sebagai hamba di bumi ini, Bang. Dia kan melayani. Gitu. Nah, Itu kalau maksudnya, itu, Bang. Bukan sama seperti kita menjadi Tuhan, memerintah, bukan, Bang. coba Anda pahami betul-betul tuh di situ tuh. Nah, Bang, itu Yohanes itu, 17 nomor 8 tuh. Kata Yesus sama satu seperti kita. ya, di ayat berikutnya tertulis, selama aku ada di dunia ini, aku bisa memelihara mereka. Tetapi kalau aku sudah berada di surga, tolong jaga mereka ini. Karena kita ini sama. Ya, tapi bukan Apa sama yang dalam arti dijaga? Tuhan. Bukan. Apa yang dijaga? Apa yang dijaga Tuhan? Oh, jaga mereka untuk menjadi martir, untuk mengabarkan Injil. Itu, Bang. Satu pengajaran kan, bukan satu Tuhan. Ya, satu pengajaran, tapi bukan berarti murid-muridnya Tuhan. Itu, Bang. Gitu Bang, nggak bisa dipaksa itu. Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Nanti murid-muridnya pun ikut jadi Tuhan, Oh, Bang. enggak mungkin. Enggak bisa dong, Bang. Di situ yang bermasalah jadinya. Enggak, Bang. Enggak mungkin. Jadi perikop itu tidak bercerita mengenai murid-muridnya juga Tuhan. Yesus meminta tolong jaga mereka ketika saya akan pergi dari bumi ini. Karena mereka akan menjadi sama seperti saya waktu di bumi. Untuk Injil ke orang-orang bisa dilontari batu, disalibkan, dibunuh. Itu maksudnya Yesus pada saat itu meminta Allah Bapa untuk menjaga murid-muridnya, Bang. Saya senang ngobrol sama Abang nih. Siapa? Itu pemahaman Anda saya hargai. Saya nggak mau mendikte gitu. Boleh saya tanya satu lagi? Siapa, Bang? Gini, menurut Anda penyalipan itu rencana siapa? Penyalipan Yesus Kristus itu rencana keselamatan yang sudah ada sejak zaman penciptaan, Bang. Rencana siapa itu? Rencana Allah. Karena mereka tahu itu manusia ini akan jatuh ke dalam dosa dan mereka sudah merencanakan untuk ada penebusan dosa manusia. Coba buka Bang, Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13 nomor 4. ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya, Bang. No, bukan yang itu, bentar. Yohanes Yohanes 12 nomor 4 coba. Yohanes 12 ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, itu kah, Bang? Ya, bentar ya. Bang, Ya. coba kalau kita lihat waktu mereka kumpul-kumpul gitu. Yes. Iblis membisikkan ke dalam diri Lukas. Bentar, saya Lukas. Yudas. Oh iya. Bentar ya. Bentar. Yohanes 13 nomor 2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Rencana Tuhan atau rencana iblis? Tetap itu dari rencana gini, Bang. Untuk rencana keselamatan, Yesus tetap harus mati untuk menebus manusia karena dia tidak berdosa. Iblis menggunakan segala cara agar Yesus gagal untuk menebus dosa, Bang. Hah? Gagal? Padahal iblis yang membisiki Yudas supaya Yesus tersalib, kan gitu? Ya, iblis Ya. memang dia membisikkan kepada Yudas. Namun tetap iblis tetap berusaha, itu jalannya, Bang. Itu sudah menjadi jalannya. Tapi sudah menjadi jalurnya. Tapi walaupun Yudas tidak membisikkan atau Yudas tidak mengkhianati, pasti ada jalan yang lain untuk Yesus disalibkan.
Karena pada saat itu Yesus sudah menjadi incaran dari pemuka-pemuka agama, Bang, orang-orang Sanhedrin. Nah, jadi pada saat itu Baik. Yudas yang mendengarkan bisikan iblis, dia mengiyakan untuk mengkhianati Yesus. Nah, padahal akhirnya Yudas pun menyesal dan dia menggantungkan diri. Tapi iblis Saya mau tetap tanya. berusaha segala cara memukul Yesus sampai tersiksa dan lain sebagainya, agar supaya Yesus itu yang 100% manusia, dia itu membatalkan niatnya. Dan disitulah iblis menang. Andai nggak ada iblis, terjadi nggak penyalipan? Tetap terjadi. Karena pada saat itu Gimana Yesus caranya? sudah diincar oleh pemuka-pemuka agama, Bang. Diincar pemuka-pemuka agama. Yes, orang-orang Sanhedrin. Saya yakin itu tetap akan terjadi karena rencana keselamatan itu sudah ada. Oh, jadi gitu. Jadi Anda mendukung Yesus disalibkan di tiang salib? Secara manusia tentu saya sedih, Bang. Yesus yang Sedih, kita tapi mendukung gitu karena menebus dosa. Saya mau mengatakan bahwa saya mendukung Yesus mati. Namun saya mendukung Yesus yang menyelamatkan manusia. Nah, dengan cara mati di tiang salib itu. Pada saat itu kebetulan yang terjadi adalah mati di kayu salib. Baik. Karena memang itu adalah untuk penyalipan pada saat itu adalah yang paling hina, Bang. Jadi menurut Anda lebih baik Yesus mati gitu untuk menebus dosa? Karena hanya Yesus yang bisa mati untuk menebus dosa manusia. Hanya Yesus yang layak. Ya. Berarti Abang sepakat lebih baik Yesus mati untuk menebus dosa manusia gitu. Karena hanya Yesus yang layak, Bang. Hanya Yesus yang layak. Tidak ada manusia yang layak untuk menebus dosa manusia selain Yesus sendiri. Ya udah. Coba gini, Bang. Ya. Buka Yohanes 8. Ya, Bang. Yohanes 8 ayat 42 ya kalau nggak salah. 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku," Bang. Bentar. Ayat 44, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, sebab ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Siap, Bang? Jadi, Bang, ya, di situ iblis menjadi bapamu. Kalau kamu sepakat ingin membunuh Yesus menebus dosa. Karena apa? Iblis itu mendukung pembunuhan terhadap manusia. Dia ingin membunuh Yesus gitu. Makanya dikatakan Yesus, ya, iblislah bapamu gitu. Kalau Anda mendukung Yesus, ya untuk mati menebus dosa. Dia bahaya itu kan? Dikatakan pembunuh manusia, bukan pembunuh Yesus. Iblis sanggup Yesus mati, Bang, untuk menebus dosa. Karena dia tahu kalau sampai Yesus mati, dia itu gagal, Bang. Rencana licik iblis itu, Bang, ya dia ingin membunuh Yesus gitu. Tidak ada, Bang. Tidak ada. Karena kata Yesus sendiri dia adalah pembunuh manusia. Bukan pembunuh Yesus. Dari sejak semula. Bukan pembunuh Yesus. Yesus kan manusia toh. Ya, tapi bukan pembunuh. Tapi kalau Yesus, dia itu tidak ingin Yesus itu mati. Karena itu dia membuat segala cara agar supaya Yesus, ya karena kalau kita tahu. Di mana datanya? Di mana tertulis iblis nggak mau Yesus mati? Ya karena kalau Yesus mati, Bang, iblis itu kalah. Karena Yesus berhasil mengorbankan dirinya untuk menebus manusia. Itu berarti anggapan Anda. Bukan ada datanya. Bukan, Bang. Kalau saya punya datanya sama Abang. Iya. Coba kalau Abang melihat ke Yohanes 8 nomor 44. Ya. Yang mendukung Yesus disalib itu, kata Yesus, apa? Iblislah Iblis bapamu. itu pembunuh manusia, Bang. Pengikut iblis. Namun iblis itu pembunuh manusia, ya sampai sekarang pun pembunuh manusia, tapi atas izin Allah, gitu. Ya makanya dia merencanakan pembunuhan Yesus melalui telinga Yudas. Tidak, Bang. Gitu. Rencana keselamatan itu sudah ada dari zaman penciptaan. Itu ada hadisnya, Bang. Kalau saya buka memang panjang. Hadis.
Sorry. Sorry, saya salah ngomong. Ada ininya, ada referensinya lah, Bang. Ada referensi. Gitu. Makanya saya bingung, abang ini mendukung Yesus disalib atau kagak gitu. Karena iblis lah kata Yesus yang menjadi bapamu, yang kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh sejak semula. Ya, kalau kita jadi baca yang suka pembunuhan manusia seperti Yesus, itu didukung oleh iblis gitu loh. itu beda konsep, Bang. Itu kan satu perikop itu berbicara mengenai hamba dosa. Nah, kalau kalian menjadi hamba dosa, kalian memiliki bapa, yaitu adalah iblis, karena dia sejak zaman dulu adalah pembunuh manusia. Tapi kan kita beda konsep. Kita berbicara tentang penyelamatan manusia. Nah, iblis tidak ingin Yesus itu berhasil untuk mati, Bang. Karena disitulah yang akan terjadi, manusia akan percaya, oh ternyata akan ada hidup kekal. Bisa bangkit kembali. Itu Bang, iblis tidak mau, gini, Bang. Berarti mau kita bilang bahwa dalam penyalipan itu iblis dengan Tuhan kerjasama gitu. Oh, enggak. Kocak kali. Enggak lah. Beda konsep, Bang. Jangan disamakan Yohanes itu, yang disampaikan di Yohanes 4:4 itu dengan apa yang terjadi di penyalipan, dengan apa yang terjadi dengan proses yang iblis lakukan. Ya iya, kalau orang yang suka darah, suka membunuh, ya kata Yesus tuh ya pembunuh sejak semula, itu iblis bapaknya. Ya. Jadi kalau ada yang suka penyalipan Yesus agar Yesus itu mati, iblis itu bapaknya, Bang. Ya. Jadi iblis itu bapaknya mereka orang-orang Farisi waktu itu yang ingin membunuh Yesus. Gitu. Aduh. Jadi seperti itu kalau pandangan saya sih rencana penyalipan itu rencana iblis sih. Nah, bukan, Bang. Itu rencana keselamatan dari Allah sendiri, Bang. Dan saya yakini walaupun Yudas tidak menjadi pengkhianat, orang-orang Farisi, orang-orang Sanhedrin pada saat itu akan menggunakan berbagai cara untuk membunuh Yesus. Karena orang-orang Farisi sudah sangat terpojok dengan apa yang Yesus lakukan di dunia itu pada saat itu. Itu pemahaman saya. Pemahaman Anda. Ya, kita hargai kan kayak gitu ya. Tapi setidaknya kan diskusi ini kan membuat kita berpikir. Betul. Apa yang saya sampaikan tolong dipikirkan kan kayak gitu. Siap, Bang. Siap. Jadi itu, Bang. Nah, kalau mengenai haram dan halal, saya sepakat, Bang. Karena saya Kristen Protestan dan Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Bang. Jadi saya memiliki pemahaman yang sama mengenai haram dan halal. Oh, Abang Advent. Yes. Iya, Bang. Oh, ya pantas. Babi haram pantas ya. Iya. Advent abangnya. Iya. Bagus. Babi Kami haram. halal Ya, sama, memang. tapi mengenai ketuhanan kami dengan Kristen itu sama. Mengenai Tritunggal kami itu sama, Bang. Iya, karena di dalam babi ada setan, ya, Bang ya. Iya kan di dalam babi itu ada setan, betul nggak? Aduh, ya waktu Yesus mengusir iblis kan. Nah, kan dalam babi itu ada setan. Kalau kau makan babi, nanti kau kesetanan pula. Ya, itu sampai dimusuhi Yesus kan, Bang? Karena itu babi-babi orang ini dipakai untuk terjun. Rugi orang-orang kan? Nah, gitu. Makanya ada aja. Dalam babi ada setan. Oke, Bang, ada Ya, lagi. Mungkin Abang ada pertanyaan atau bisa saya ganti dengan Ri gitu. Aman, Bang. Boleh? Cukup, Bang. Saya lihat sudah banyak yang ingin Nanti antri, silakan. Bang. Iya, nanti silakan Bang naik Yusuf. kembali, Bang ya. Orang Sukses terus. sehat selalu ya. Sukses, Semoga sehat Anda selalu, mendapat Bang hidayah Yusuf. gitu. Makasih Ya. banyak. Makasih banyak, Bang. Makasih, Bang. Tuh.